Ruben Onsu tidak hadir dalam sidang mediasi yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2026. Dan apa yang akan terjadi pada tuduhan sakit 3 huruf yang dilayangkan oleh netizen kepadanya, kita akan lihat dengan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan coba melihat apa yang akan terjadi dalam ekskalasi yang akan berlanjut pada sidang di antara mantan suami istri ini tadi, dan apa yang akan kita lihat menggunakan kartu ini, dan bagaimana sidang selanjutnya jika ternyata proses mediasi ini tidak membuahkan hasil. Ini kan bukan perseteruan ya, maksudnya mantan suami istri ada Sarwenda dan Ruben Onsu yang dari kemarin kita tahu ya, maksudnya suhu dari mereka berdua ini tuh belum pun mereda sampai hari ini, di mana hari ini pada tanggal 14 Agustus ada sidang mediasi pertama yang mana memang sudah dijadwalkan cukup dari jauh-jauh hari, dan ternyata Ruben ini tidak datang. Nah, menurut Mas Denny sendiri, ini kan awalnya Ruben juga mendapatkan banyak sekali dukungan dari netizen. Apakah ini juga akan mempengaruhi, maksudnya keberpindahan pihak netizen nih antara Ruben dan Sarwenda itu sendiri? Karena seperti yang kita tahu, sidang ini sangat menentukan hasil untuk anak-anak mereka berdua begitu. Saya pikir kalau akan merubah konstelasi pendukung siapa jadi siapa, nggak akan terlalu signifikan. Dan pendukungnya Ruben akan tetap mendukung Ruben, pendukung Sarwenda ya akan tetap mendukung Sarwenda, dan kita tahu jumlahnya ini tidak seimbang. Mengapa demikian? Karena semua orang sebenarnya tahu bahwa ya mediasi ini hanyalah formalitas. Sarwenda juga pasti tidak menuju kepada perdamaian akan membuat mereka ini akhirnya sepakat di luar pengadilan, karena ya pengacaranya juga sudah menunjukkan kalau mereka ini pasti akan membicarakan hal-hal yang sifatnya itu kalau kita bilang perlu negosiasi, dan ini dipertegas dengan Ruben Onsu yang juga tidak hadir, walaupun di sini alasannya adalah sudah terjadwal syutingnya itu tadi. Cuman memang banyak yang menanyakan, ya sekelas Ruben Onsu yang ini kan 1 hari nih di sini, harusnya dia ini kan bisa meminta izin, atau kalau dia istilahnya minta izin terus nggak datang di syuting yang ini kan nggak mungkin juga dia akan dipindahkan atau nggak dipakai lagi, karena acara ini memang identik dengan Ruben Onsu. Banyak yang bertanya seperti itu, tetapi apapun tadi ini adalah sebuah pilihan yang harus kita hormati, dan ini menunjukkan bahwa ya memang akan ada mediasi lagi ya, berarti sekali lagi ya, sebelum kemudian nanti akan masuk ke sekali sidang. lagi kalau nggak datang, kalau ternyata besok datang berarti ada sekali lagi, karena 3 kali mediasi kalau datang. Oh 3 kali, oke. Jadi kalau kita lihat bahwa akhirnya yang satu tidak hadir, yang lain hadir, kita hormati keputusan mereka. Tapi apakah ini akan, kalau mediasi ini pun terjadi, akankah merubah bahwa sidang ini nggak terjadi? Saya pikir sih nggak ya, sidang masih akan tetap terjadi. Berarti ini memang maksudnya dari kedua belah pihak terlihat mengarah ke sidang utama, memang tidak mau diselesaikan di mediasi seperti itu. Iya, tapi Sarwenda lebih memilih untuk datang. Kalau Ruben kan alasannya seperti itu, walaupun banyak yang mempertanyakan, dan saat itu pun terjadi. Di luar Ruben ini saya kenal dengannya, saya nggak bisa membela juga dengan ya itu tadi pertanyaan warganet ini tadi itu masuk akal bahwa acara ini identik dengan Ruben, dan Ruben ini kalau pamit sehari aja harus dibolehkan seperti itu. Nah, ini satu hal yang ya di luar apapun itu, ini keputusan yang harus kita hormati untuk ya tidak datang dengan alasan lebih profesional memilih pekerjaannya. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa kalaupun ternyata ini datang, sebenarnya tidak merubah esensi di mana persidangan akan tetap terjadi, dan apapun yang nanti akan disidangkan itulah yang akan diharapkan akan diadopsi. Mas, berarti apakah memang ternyata maksudnya permasalahan di antara mereka berdua ini agaknya mustahil untuk diselesaikan dengan jalan mediasi atau jalan damai seperti itu? Saya pikir ya karena ada banyak aspek, apalagi saat terus kemudian ya lawyer Ruben yang dituduh oleh netizen men-spill 3 huruf penyakit yang ya kita tahu itu penyakit yang mematikan jika memang benar, tapi ini sesuatu yang tidak bisa kita verifikasi karena tulisannya juga kecil dan bisa saja itu di-enhance atau diganti menggunakan yang lain, atau kita bisa saja salah melihat. Artinya tidak ada pengakuan, betul ya, tidak ada Ruben, tidak ada pengakuan, dan kita juga harus hormati itu. Dan juga apa yang terjadi ini, marilah kita fokus kepada apa yang memang terjadi di antara mereka ini tadi. Ada pertanyaan, kalau memang ternyata penyakit itu benar adanya, terus kemudian nanti takutnya ini akan dipergunakan sebagai kartu untuk membuat nggak boleh ketemu ya. Saya pikir itu kalau seandainya pun itu benar, ya itu jahat sih kalau menurut saya, karena seharusnya kalaupun ternyata 3 huruf itu benar, ini nggak jadi satu masalah jikalau pun ternyata harus ketemu dengan orang yang disayangi, dan ya ini bahkan
bahkan malah harus ketemu karena butuh dukungan dan support yang luar biasa. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah betul Ruben ada hal itu tadi atau tidak, karena memang tidak ada pengakuan dan ya kita memang harus mengikuti apa yang disampaikan sampai memang akhirnya hal seperti ini sifatnya pribadi dan nggak bisa kita paksakan, oh berarti benar atau memang ini terjadi. Karena ini jika ternyata tidak terjadi dan ini terus kemudian dijadikan sebuah stigma atau sebuah tuduhan, ini adalah satu hal yang juga sangat jahat. Mas, tapi kan maksudnya seperti yang kita tahu ya, kalaupun memang yang bergulir di warganet ini, apalagi Bang Minola sebagai pengacara seorang Ruben Onsu ini sudah mengklarifikasi bahwasannya 3 huruf itu tidak ada, tapi berbeda dengan pengakuan dari kuasa hukum Sarwenda sendiri yang dimana setelah sidang ini diwawancara dan mengaku kita siap untuk membongkar hasil rekam medis yang dipegang oleh Sarwenda. Apalagi menurut Mas Kris Samsiwu ini pengacara Sarwenda, apakah Bang Minola ini lupa bahwasanya Sarwenda ini adalah mantan istri dari kliennya? Ya kalau seperti itu silahkan, kalau memang itu diperlukan. Tetapi kembali ini tadi, kalaupun 3 huruf itu benar yang saya katakan tadi, ini tidak bisa dijadikan sebuah basis untuk ya tidak boleh ketemu. Karena kalau memang 3 huruf itu benar, ya silahkan dicari tahu kalau ketakutannya adalah penularan dan hal yang lainnya. Ini hal yang saya pikir masih tetap bisa dikendalikan. Bukan satu penyakit yang lewat airborne itu akan bisa menular seperti itu. Tapi apakah ini juga akan dibicarakan di ranah umum? Ini pun jadi satu hal yang juga ya kembali ke mereka berdua. Karena jika ternyata nanti hal ini diangkat, bisa saja ini akan menjadi sebuah hal baru yang akan malah jadi permasalahan yang lebih besar. Berarti kalau misalkan kita pun bilang maksudnya dengan persidangan ini antara pihak Ruben dan pihak Sarwenda juga agak sulit untuk berdamai, apakah di persidangan nantinya, di persidangan utama ya tentang hak asuh anak ini akan tetap kemungkinan besar dimenangkan oleh Sarwenda, apalagi maksudnya dengan ada topik 3 huruf ini ya, penyakit 3 huruf ini, ataukah bisa juga Ruben Onsu yang bakal nantinya mengurus anak-anak atau mungkin memenangkan hak asuh kedua? Saya kira apa yang ada di sosial media ini pun akan jadi pertimbangan hakim. Karena nantinya sepertinya kita harus ingat juga saat Ruben Onsu diundang oleh Mas Deddy Corbuzier, di sini dia mengatakan bahwa dia tujuannya itu hanyalah ingin berjumpa dengan anak saja. Masalah-masalah yang lain terutama yang berkaitan dengan uang dia masih akan tetap bertanggung jawab. Maka sejatinya jika itu saja diberikan, permasalahan ini akan selesai. Tetapi jika itu tidak diberikan, nah maka di sini ini akan memperpanjang ke masalah yang lainnya itu tadi. Tapi ya tadi kalau seandainya ini semua kemudian dilanjutkan ke permasalahan yang 3 huruf, saya melihat bahwa yang akan terjadi nanti bukannya Sarwenda akan menuai dukungan, tapi malah akan sebaliknya. Dan akhirnya dukungan ini akan berpindah malah ke Ruben Onsu dan dia malah akan kesulitan untuk bisa mendapatkan simpati masyarakat di mana dia memang memerlukan untuk dia mencari nafkah. Dan jangan dilupa Gio juga pasti akan sangat terimbas dengan semua tindakan yang dilakukan oleh Sarwenda. Tapi adakah maksudnya niat atau mungkin intensi dari Sarwenda untuk maksudnya menyelesaikan masalah ini jika memang hakim minta untuk ya udah pada akhirnya dijadwalkan kembali dan ya udah lu harus nurut sama keputusan pengadilan gitu. Karena kan sebelumnya sebenarnya juga ada keputusan pengadilan, tapi kan dalihnya di satu sisi ya ada mungkin penyakit 3 huruf ini. Apakah Sarwenda akan berbesar hati untuk ya udah deh nggak apa-apa kan keputusan pengadilan gitu. Saya pikir sih iya ya, karena mau tidak mau pengadilan ya tetap dianggap sebagai sebuah lembaga tertinggi yang mengatur permasalahan hukum. Jadi nggak bisa tentang perasaan, perkiraan, ataupun asumsi. Dan ini memang harus dipatuhi dan memang dia akan terus diawasi oleh netizen yang memang memantau setiap saat. Jika ternyata hal-hal yang terjadi ini menegasikan keputusan itu atau tidak mempedulikan, ini akan jadi sesuatu yang menyerang juga. Pada akhirnya di sini Sarwenda memang di sisi yang tidak menguntungkan sebagai pihak yang memang kalau dia melakukan sedikit saja kesalahan, maka impact yang akan didapatkan ini jauh lebih besar dibandingkan Ruben jika ternyata dia kepleset sedikit saja. Dan ini satu hal yang Sarwenda harus ketahui. Kalaupun Sarwenda ini mewujudkan bahwasanya, maksudnya mewujudkan ya, mematuhi apa yang diputuskan oleh pengadilan nantinya untuk mempertemukan anaknya dengan Ruben sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah ditentukan, apakah pada akhirnya juga Ruben akan maksudnya kan seperti yang kita bilang ya, apakah pada akhirnya nanti Ruben juga akan sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu, maksudnya kayak oh iya nanti tetap dibiayain lagi, diurusin lagi anaknya dan lain-lain. Saya kira Ruben masih memiliki karir di dunia entertainment di Indonesia. Netizennya juga tetap memantau
Dan dia juga kita lihat rajin sekali beribadah, terutama berbuat juga dermawan, dia menjadi seorang dermawan akhir-akhir ini dan banyak menyumbang. Jadi kalau saya pikir dia pasti akan sangat memperhatikan sekali di mana keputusan kalau ternyata dia tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh pengadilan, ya itu akan berimbas juga kepada karirnya. Sehingga kalau saya kira tadi ini satu hal yang juga nggak akan mungkin akan dilanggar oleh Ruben Onsu. Tapi untuk Sarwenda ini harus lebih hati-hati karena kedepannya langkahnya ini yang akan menentukan nasibnya. Bukanlah langkah Ruben atau apapun yang akan terjadi di antara mereka berdua, tapi lebih kepada langkah pribadinya. Yang jika ini salah, maka seperti saya katakan kemarin, seperti mengubur karirnya sendiri. Semoga yang terbaik untuk mereka, anak-anaknya bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya, dan mereka berdua dikaruniai kesehatan. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.